V-nya tidak konstan. P-nya fungsi dari T. Ya, yang konstan A-nya. Paham? Ini berarti gerak dengan percepatan konstan. Percepatan gravitasi ya. Bisa dipahami nih? 0 sampai T, V0 kurangi GT, dt. Kita akan ketemu Y dikurangi Y0 sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Ya. Ya, bentuk lain dari ini dengan menulis dengan mengetahui bahwa V sama dengan mana? V0 dikurangi GT, kita akan tahu juga bahwa T-nya sama dengan V0 dikurangi V dibagi G. Setuju nggak? Setuju, Pak. Iya, kalau saya substitusikan Y dikurangi Y0, bentuk lain dari ini, bentuk lainnya adalah V0, V0 kurangi V per G, dikurangi setengah G, V kurangi V0 per G kuadrat. Jadi saya punya sekarang V0 kuadrat kurangi V0 V per G, lalu kurangi setengah V kuadrat kurangi ditambah V0 kuadrat, V0 kuadrat kurangi 2 V0 ya. Oke, dibagi G. Karena tadinya sudah ada G di atasnya ya. Bisa seperti ini? Ya, jadi kalau saya bongkar Y kurangi Y0 sama dengan V0 kuadrat dikurangi setengah V0 kuadrat. Ini kuadrat. Akan ketemu V0 kuadrat per G. Ya, jadi saya lakukan ini dengan ini. Ya, bisa? Hasilnya ini. Bisa itu? Bisa ya? Bisa, Pak. Iya, oke. Pak, itu Baik. kenapa Pak V0 kuadrat per G dikurang setengahnya tetap V0 kuadrat per G, Pak? Oh, ada dua, di bawahnya ada 2G ya? Setuju nggak? Ini. Betul ya? Iya, Pak. Iya, oke. Kemudian apa lagi? V0 sekarang yang ini. Ini minus P0V per G dengan minus 2P0 PG. Dua ini dengan ini dan ini. Habis ya? Iya, Pak. Minus positif kan ya? Habis ya? Ya, oke, habis. Jadi saya punyanya tinggal minus V kuadrat dibagi 2G. Setuju? Jadi saya punya Y kurangi Y0 sama dengan V0 kuadrat kurangi V kuadrat per 2G. Baik, jadi dari hasil kinematika, dari benda yang dilempar ke atas, kita punya satu V sama dengan V0 kurangi GT, 2 kita punya Y dikurangi Y0 sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat, atau bahasa lainnya, ini adalah V0 kuadrat dikurangi V kuadrat per 2G. Bisa dipahami tuh? Kinematika. Halo? Bisa, Pak.
Iya, oke. Sekarang dinamika. Dinamika benda yang dilempar ke atas. Dinamika apa? F sama dengan M dikali A. Ya. Lalu A-nya selalu arahnya ke bawah. Minus C, G. Baik, nah, dinamika seperti itu. Lalu kita juga tahu bahwa F-nya itu adalah yang F ini M dikali minus J, G. Lalu yang sebelah sini kita ganti M dV per dt. Jadi kita punya minus J mg sama dengan M J dV per dt. Jadi kita punya minus J M dikali G, J M dV dt. Jadi kita punya apa? Minus G sama dengan dV per dt. Ini ada juga di kinematika. Mana tadi? Nah, yang ini. Jadi balik lagi, Anda mengerjakan ini ke bawah. Halo? Hasilnya sama. Paham? Bisa paham? Nah, ini saya kasih bintang. Jadi, pergi ke atas bintang. Maka hasilnya sama. Hasilnya akan 1, V sama dengan V0 dikurangi GT. Yang kedua hasilnya Y kurangi Y0 sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Atau akan ketemu V0 kuadrat dikurangi V. Nah, tadi dikurangi V kuadrat per 2G. Bisa dipahami tuh? Halo, bisa? Sama. Iya, sekarang lompat kisah ceritanya langsung saja tanpa penurunan lebih lanjut. Bagian 3 bulat ini saya menceritakan bahwa bagian 4 gerak bisa dipelajari secara kinematika, vektor, dinamika, vektor. Lalu ada cara pandang yang lain mempelajari gerak hanya untuk mengetahui posisi, kecepatan dan percepatan, yaitu dengan cara energi atau skalar. Ya. Nah, sekarang kita pergi ke cara energi. Nah, kalau benda mula-mula Y0 dilempar, posisinya di sini adalah ketinggiannya, nah, ini Y0 gitu, ini dasarnya. Ya. Ini YF, Y, misalnya Y. Ya. Nah, kemudian kita terapkan di 2 titik ini hukum konservasi energi. Anda sering menyebutnya hukum kekekalan energi. Ya. Nah, titik ini, titik inisial, simbolnya I, titik final, simbolnya F. Lalu saya ketemu delta energi mekanik itu sama dengan 0. Energi final dikurangi energi inisial sama dengan 0. Jadi di sini ada energi kinetik final ditambah energi potensial final dikurangi energi kinetik inisial ditambah energi potensial inisial sama dengan 0. Gitu ya. Akan ketemu setengah mv kuadrat ditambah mgy. Setuju? Halo? Dikurangi Iya, Pak. setengah m V0 kuadrat ditambah MGY0 sama dengan 0. Nah, jadi M-nya lalu kita bagi M. Gitu. Nah, kita akan ketemu. Jadi setengah V kuadrat dikurangi V0
kuadrat, lalu ditambah G, Y dikurangi Y0. Setuju nggak tuh? Sama dengan 0. Setuju? Jadi Y dikurangi Y0 sama dengan V0 kuadrat dikurangi V kuadrat dibagi 2G. Setuju? Setuju, Pak. Iya, ini hasilnya juga sama. Mencari Y dikurangi Y0. Nanti V-nya juga hubungan satu sama lain kelihatan. Nah, jadi ini memberikan gambaran kepada Anda di bagian 4 ini. 4. Bahwa gerak dibahas secara kinematika, inti dari gerak dibahas secara kinematika, dibahas secara dinamika, dibahas secara energi, hasilnya. Halo, bisa dipahami tuh? Bisa ya? Bisa, Pak. Iya, oke. Sekarang 5 bulat. 5 bulat. 5 bulat itu saya cerita tentang asal muasal K sama dengan setengah MP kuadrat. Ini dari mana? Gitu ya. Nah, ini terpaksa. Jadi pertama ini domainnya adalah energi. Wow, tablet saya sudah mulai hang ini. Ini energi. Lalu kita punya dinamika. Dinamika punya gaya, ya, punya gaya. Nah, konsep energi yang skalar, ini vektor, dihubungkan, dihubungkan dengan suatu konsep yang namanya usaha atau work, simbolnya W. Nah, jadi penghubung antara skalar dengan vektor, penghubung antara energi dengan konsep dinamika, yaitu gaya, itu diperkenalkan suatu besaran skalar, namanya usaha. Jadi usaha itu menjembatani antara energi dengan dinamika. Jadi seseorang yang bergerak, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya namanya gaya. Hanya karena punya gaya, dia disebut sedang melakukan usaha. Ketika sedang melakukan usaha, pasti ada proses pemindahan energi, perubahan energi. Nah, jadi itu ada 3 hal ini saling dikaitkan dengan usaha. Ya, nah, jadi saya definisikan work atau usaha diambil dari huruf pertamanya ini, ya, huruf pertamanya, maka didefinisikan menjadi usaha. Waktu SMA usaha itu sama dengan apa? Halo, SMA. Di SMA Jarak. gaya perpindahan. dikali perpindahan gitu ya. Jadi gaya itu force, diambil huruf pertamanya. Huruf pertamanya itu F, jadi pakai F. Perpindahan. Perpindahan itu apa? Anda biasa nyebutnya waktu SMA itu sebetulnya apa? Saya nyebutnya apa waktu itu ya? Position. Ada lagi satu lagi apa? Displacement ya. Nah, jadi ini sering disebutnya displacement. Perpindahan itu sebetulnya kalau mau pakai simbol holiday pakainya D. Simbolnya D itu harusnya ya. D harusnya gitu. Ini D. Harusnya begitu. Tapi SMA Anda biasanya nyebutnya W sama dengan F dikali S. Setuju nggak? Halo? Ya, Pak. Ya. Jadi
Jadi ada sebuah benda, kalau ini lantainya licin, gitu licin, sebuah benda ditarik dengan gaya F, kemudian berpindah sampai sini sejauh S, maka usahanya adalah ini, W sama dengan F kali S. Gitu ya. Nah, kalau situasinya berbeda, ini lantainya licin, ini licin, bendanya seperti ini. Lalu saya tarik membentuk sudut theta F-nya. Nah, tentunya F ini bisa saya uraikan menjadi F yang horizontal, F yang vertikal. Setuju? Ini F cos theta, F sin theta. Setuju nggak? Yang menyebabkan dia berpindah sejauh S, ya tentunya F cos theta. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Karena bergeraknya di atas permukaan, jadi dia tidak naik ke atas itu ya. Jadi usaha di kasus ini, di kasus ini F cos theta dikali S. Setuju? Setuju ya? Setuju, Pak. Iya. Ini boleh saya tulis sebagai F dot S. Jadi ini lebih umum dari kasus W sama dengan F kali S. Jadi kapan W sama dengan F dot S menjadi W sama dengan F dikali S jika tetanya sama dengan 0 derajat. Setuju? Coba. Iya. Jadi ternyata sekarang kita sudah nemu rumus umum. Ini rumus umumnya. Tetapi ini belum lebih umum lagi. Contoh, permukaannya bergelombang. Bukan datar lagi, tetapi tetap kasusnya licin. Lalu saya punya kotak di sini. Suatu saat F-nya begini, suatu saat di sini F-nya ke sana. Ya, tetapi sebetulnya ada yang berubah-ubah perpindahannya. Jadi setiap bergeser sejauh S yang kecil namanya DS. Paham? Benda melakukan usaha yang jumlahnya kecil. Ditulisnya definite W. Definite W. D-nya definite, kecil. Maka usaha total sampai ujung ini usaha. Yang kecil-kecil ini definite kecil, ya. Definite usaha. Usahanya kecil-kecil. Ya, usahanya kecil. Nah, totalnya usaha. Usaha total itu adalah integral dari usaha yang kecil-kecil. Paham? Integral itu dijumlah. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Iya, jadi sama dengan karena usaha ini sama dengan F dot S, gitu, maka usaha yang kecil itu gaya yang sama didotkan dengan berpindah yang sejauh jarak yang kecil. Jadi D-nya bukan di F, karena F-nya konstan. Integral F dot DS. Nah, inilah rumus usaha secara umum. Lebih umum. Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi rumus usaha yang paling benar ini.
Nah, ini paling benar, lebih umum. Ya, jadi rumus usaha yang paling benar itu. Baik, sekarang kita ingin mengetahui sejarah energi kinetik. Jadi, W sama dengan integral F dot ds, sedangkan F itu adalah M dikali A dot ds, begitu. Lalu integral M dv per dt. Paham? A itu dv per dt? Paham ya? Paham, Pak. Ya, usaha sama dengan integral M dv. Lalu karena diferensial itu bentuknya pembagian, bisa kita dt-nya bisa kita pindah ke sini. Nah, begitu. ds itu perpindahan. Perpindahan setiap waktu itu namanya kecepatan. Jadi ini adalah kecepatan. Jadi W sama dengan integral M dv v. Jadi saya mau cerita bahwa V dot V itu sama dengan apa? V, bentar. Jadi V dot V, V kuadrat. Yang ini V dot P 1. Bisa dipahami ini arahnya 1? Nah, kalau dV dot dengan V, ini saya punya dV, V, dot kan dengan V, V. Jadi ini saya punya dV, V, V dot V. Ini 1. Ini boleh saya tulis menjadi V, dV. Paham? Jadi ini bisa saya tulis menjadi integral M, V, dV. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi penjelasannya ini. Akibatnya W sama dengan integral M, V, dV dari V initial to V final. Jadi W sama dengan M setengah V kuadrat, V initial, V final. Bisa dipahami ini integral ini? Setengah M V final kuadrat dikurangi setengah M V initial kuadrat. Nah, lalu ini VF namanya V final merujuk kepada energi kinetik akhir. Ya, VI V initial merujuk kepada energi kinetik awal. Ya, ini kita sebut KF, ini kita sebut KI. Jadi energi kinetik itu setengah MV kuadrat, sejarahnya dari situ. Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, baik. Itu saja kuliah kita. Bentar, ini teorema. Nah, ini yang jadi W sama dengan KF dikurangi KI sama dengan delta K. Ini yang sering disebut dengan teorema. Teorema usaha energi kinetik. Ya, energi kinetik. Ada pertanyaan sampai sini?
Mudah ya? Mudah. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, baik. Itu sudah, kemudian sebentar. Nah, selanjutnya tinggal bicaranya adalah ini yang kelima. Bentar. Ini yang kelima, yang keenam. Nah, yang keenam itu bicara tentang daya. Daya bahasa Inggrisnya apa? Power ya? Setuju? Ya, Pak. Ya. Power itu daya, itu definisinya adalah time rate of works. Jadi besarnya usaha setiap waktu. Besarnya usaha setiap waktu. Nah, atau bahasa lainnya P sama dengan diferensial usaha setiap waktu. Ya, kalau W itu satuannya adalah Joule. Kalau P itu satuannya adalah Joule, Joule per second. Setuju? Joule per second. Ya, Joule per second. Ini yang sering disebut juga apa? Satuan daya? Halo, satuan daya apa? Watt. Oh, nanya lagi. What is the unit of power? Watt, Pak. Kok nanya lagi? Watt. Beda tulisan. Ya, oke. Ada satuan yang lain yang tidak lazim tapi digunakan di Inggris karena dulu dikaitkan dengan berapa banyak kuda narik pedati, narik gerobak. Maka ada satunya horsepower gitu ya, horsepower. Jadi satu horsepower, satu tenaga kuda itu setara dengan 746 watt. Nah, watt pakai mesin ya. Jadi ada konversi lah. Kuda satu tenaga kuda itu setara dengan 746 watt. Gitu ya. Baik, jadi ini definisi daya. Karena kita tahu bukan tempe. P sama dengan gini. Kemudian kita tahu juga bahwa usaha itu sama dengan F dot S jika geraknya S-nya konstan ya. S-nya garis lurus ya. Halo, sehingga muncul rumus ini. Saya tidak menulisnya W sama dengan integral F dot ds ya, tidak menulis itu. Bisa dipahami ini? Ya, jadi saya bisa menulis P sama dengan itu. Karena F konstan, ya F konstan, saya menulis ini bukan konstan, berarti ini lurus. S-nya garis lurus. Nah, saya menulisnya karena F konstan, maka F dot ds dt. Jadi jadi F dot V. Jadi daya bisa ditulis P sama dengan turunan usaha setiap waktu, bisa ditulis operasi dot dari gaya dengan kecepatan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi cara pandang berbeda.
Baik, itu saja beberapa bagian di chapter 7 terkait energi potensial pegas, energi potensial gravitasi. Saya geser di hari Rabu, kita mempelajari itu. Jadi inti kuliah kita sebetulnya akan mempelajari teorema energi usaha kinetik, teorema usaha energi potensial, lalu hukum konservasi energi. Itu saja, sesederhana itu. Ya, ini saya share di MS Team. Lalu sore ini saya share di PDF, PowerPoint yang holiday. Anda pelajari sendiri, ya. Baik, nanti kuisnya kita bicara lagi hari Rabu pagi itu kita belajar modul tutorial dinamika. Lalu Rabu jam 1 kita belajar melanjutkan ini sama energi potensial. Nah, saya juga nanti hari ini kan saya konfirmasi boleh kalau tidak salah tanggal 20 sampai 24 sih nyebutnya di grup para dosen itu. Jadi ada kuis tanggal 20 sampai 24, dosen diminta upload soal gitu. Sebagai exercise kelihatannya. Exercise saja. Ke 29 minggu berapa ya? Harusnya minggu 5 ya. Kita saya minggu 5 itu sudah buat itu. Oh ini. Ya baik, ada pertanyaan? Teorinya itu saja hari ini. Yang jelas, definisi energi itu muncul dari dikaitkannya keadaan atau kondisi benda dengan prosesnya. Kemudian saya mulai merevisi pemahaman-pemahaman Anda tentang hukum kekekalan energi. Apa itu kekal? Sebetulnya tidak ada kekal gitu ya. Yang ada itu adalah jumlah energinya tetap atau konstan. Maka memilihnya istilah the conservation of energy, bukan the eternal of energy, bukan kekekalan energi, tapi konservasi energi. Paham ya? Halo? Ya. Kemudian saya menjembatani kerangka berpikir Anda supaya skenario-nya jelas. Mula-mula belajar matematika dasar, vektor, lalu masuk ke kinematika, lalu masuk ke dinamika, vektor. Di situ belajar mengisyaratkan kepada Anda, halo pelajarilah kalkulusnya, vektor, diferensial, integral, limit. Kalau itu nggak bisa, bubar. Kita belajar kinematika, mempelajari gerak, fokus pada posisi, kecepatan, percepatan. Lalu belajar gaya penyebab geraknya. Geraknya apa? Translasi. Kinematika dan dinamika mempelajari gerak secara vektor. Lalu kita berpindah mempelajari gerak secara skalar bagaimana. Lalu ditunjukkan di kuliah hari ini juga kasus benda yang dilempar dan kasus-kasus yang lain juga bisa dipelajari secara kinematika, dinamika maupun energi. Lalu saya mau perkenalkan konsep energi kinetik dan asal-usulnya. Ya, baik, jelas kuliah kita alurnya? Jelas, Pak. Ya, baik, itu saja daftar hadir saya ambil dari Zoom. Mulai minggu ini saya input di 6-nya,